Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Selamat dan salam tercurah untuk seorang utusan yang paling mulia, yaitu kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Atas izin Allah, hari ini kita masih bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini untuk mengikuti kegiatan pelajaran. Hadirin rahimakumullah, khutbah Jumat singkat pekan ini mengangkat tema tentang bagaimana menjadi orang tua yang teladan bagi anak-anaknya. Orang tua merupakan contoh, panutan dan sosok pertama yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Karenanya, sebagai orang tua haruslah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Teladan orang tua pada anaknya merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan ini tentu dengan cara memberikan nilai dan contoh baik kepada anak-anaknya, agar Allah memberikan balasan yang baik kepada kedua orang tuanya. Sebagai contoh, Bapak Luqman yang mengajarkan kejujuran pada putranya seperti disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakaratin aw fis samawati aw fil ardi yati bihalla innallaha latifun khabir. Yang dimana artinya ialah Bapak Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawit dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Quran Surah Luqman ayat 16. Di ayat ini disebutkan bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya agar beramal dengan baik, karena apa yang dilakukan manusia dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, yang tampak dan yang tidak tampak, yang terlihat dan yang tidak terlihat, baik di langit maupun di bumi, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan manusia itu. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, perbuatan jahat dan dosa akan dibalas dengan neraka. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuannya. Selanjutnya, Luqman juga melanjutkan nasihat-nasihat baik kepada putranya yang terletak dalam ayat 17 sampai 19 surah Luqman, yang bermakna, wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Dan sederhanakanlah dalam perjalanan dan lunakkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran surah Luqman ayat 17 sampai 19. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Bapak Luqman merupakan sosok yang namanya ada dalam Al-Quran karena ia berperilaku hasan dan selalu memberikan petunjuk serta wasiat-wasiat baik kepada anak-anaknya. Contohnya dengan mendirikan sholat sebaik-baiknya agar diridhai Allah, dan itu dicontohkan kepada anaknya. Jika sholat yang dikerjakan itu diridhai Allah, perbuatan keji dan perbuatan mungkar dapat dicegah. Jiwa menjadi bersih, tidak ada kekhawatiran terhadap diri orang itu, dan mereka tidak akan bersedih hati jika ditimpa cobaan, dan merasa dirinya semakin dekat dengan Tuhannya. Kemudian contoh lainnya dengan selalu bersabar dan tabah terhadap segala cobaan yang menimpanya. Akibat dari mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk, baik cobaan itu dalam bentuk kesenangan dan kemudahan maupun dalam bentuk kesengsaraan dan penderitaan. Pesan lainnya yang tersirat dalam surat Luqman di atas untuk mengajak kebaikan kepada anaknya adalah sesuai dengan perintah Allah yang memerintahkan 3 hal, yaitu yang pertama, jangan sekali-kali bersifat angkuh dan sombong, membanggakan diri, memandang rendah orang lain. Hendaklah berjalan secara wajar, tidak berbuat-buat dan kelihatan angkuh dan sombong. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lemah lembut dalam berbicara sehingga orang yang melihat dan mendengar yang merasa senang dan tenteram hatinya. Lanjutan wasiat Luqman kepada anaknya bertujuan agar anaknya berbudi pekerti yang baik dengan 3 cara. Ya, ini cara pertama, tidak bersikap angkuh. Tanda-tanda seseorang yang bersikap angkuh dan sombong itu ialah bila berjalan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau memperlihatkan sikap ramah. Berjalan dengan sikap angkuh seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermakna, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menghilang setinggi langit. Quran surah Al-Isra ayat 37. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu saling membenci, janganlah kamu saling membelakangi, dan janganlah kamu saling membenci. Dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi seorang muslim memencelkan atau tidak berbaik dengan temannya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Malik dari Anas bin Malik. Pesan kedua dan ketiga dari Bapak Pesan kedua dan ketiganya ialah yaitu hendaklah berjalan secara wajar, tidak dibuat-buat dan kelihatan angkuh atau sombong, serta lemah lembut dalam berbicara sehingga orang yang melihat dan mendengar merasa senang dan tenang hatinya. Berbicara dengan sikap keras, angkuh dan sombong dilarang oleh Allah, karena gaya bicara yang semacam itu tidak enak didengar, menyakitkan hati dan telinga. Hal itu diibaratkan Allah dengan suara keledai yang tidak nyaman didengar. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadzal wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sya'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli zanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuriduhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti illallah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kesimpulan yang dapat kita berikan kepada diri kita ialah apa yang diwasiatkan oleh Bapak Luqman kepada anaknya tentu bisa kita jadikan contoh untuk kita, turut memberikan teladan yang baik kedua orang tua kita kelak. Dan jangan lupa apa yang kita niatkan baik buat anak agar diridhoi Allah. Jika perlu diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya kita bisa istiqomah dengan niatan itu. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa diambil hikmahnya dan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bisa menjadi teladan buat anak-anak, keponakan dan generasi muda lainnya kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khalqika wa rasulika Muhammad wa ardhanu ankum khulafa'ur rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iril ali Muhammad wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Qadhi ya Rajat. Allahumma fir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'ati wa tafa'ana wa akbar. Allahumma inna nas'aluka daulatan kiflatan rasyadan alamin dan sihnubuwati. Amin. Amin.